Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad salata wa salaman daimaini mutalajimaini ila yaumiddin. Hadirin sidang salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puja puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di pagi ini, di subuh ini kita masih diberi kesempatan hidup kembali untuk bisa melaksanakan ibadah kita, ibadah saum kita, ibadah sunnah-sunnah kita, amaliyah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan semua amal soleh kita di bulan Ramadan ini menjadi amal soleh yang diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa salawat dan salam mari kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in sampai kita umat yang setia sampai akhir zaman nanti. Hadirin rahimakumullah, di pagi ini seperti biasa akan menyampaikan satu hadis. Mudah-mudahan hadis ini menjadi sebuah nasihat khusus bagi saya pribadi, umum bagi jamaah sekalian. Hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an Ibnu Abbas radhiyallahu annahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin talil Qur'an wa hafidhil lisan wa mut'imil zi'an wa sha'imi fi sahri Ramadan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda bahwa surga itu merindukan 4 golongan manusia. Mudah-mudahan kita termasuk kepada salah satu kelompok orang-orang yang dirindukan oleh surga. Orang yang dirindukan oleh surga yang pertama adalah talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, tidak mudah membaca Quran, mentadabbur Quran menjadi sebuah kebiasaan dalam hidup kita. Karena Quran itu berhubungan dengan hati. Jadi Quran itu berhubungan dengan hati kita. Kalau hati kita masih berat untuk menjadikan Al-Quran sebagai bacaan yang rutin, yang istiqomah, maka kembalikan itu adalah keadaan hati kita. Al-Quran pernah berkata, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin akfaluha. Apakah kalian tidak mentadabburi Quran atau hati kalian sudah terkunci? Ini menjadi sebuah pertanyaan kepada kita. Ketika hati kita berat, Pak, untuk bisa tilawah rutin, walaupun itu jumlahnya seayat, 2 ayat, 3 ayat atau 1 lembar, tapi berat, itu harus dipertanyakan hati kita. Jangan-jangan hati kita masih terkunci berat untuk menerima hidayah. Ada seorang ulama yang berkata, apabila seseorang berkata sibuk, dia sibuk, Pak, tidak mempunyai waktu, katanya, kerjaan sibuk, aktivitas sibuk, tapi dia keseharian sempat makan, minum, memegang, main medsos seperti itu bukan orang yang disibukkan sebetulnya, tapi dia masih terkunci dengan hidayah untuk bisa membaca Al-Quran. Jadi berusaha, apalagi di bulan ini adalah bulan diturunkan Al-Quran, sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran
hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Di bulan ini, bulan kemuliaan ini turun Al-Qur'an. Mari kita bentuk di bulan ini sehingga nanti setelah selesai bulan Ramadan 11 bulan berikutnya akan menjadi sebuah kebiasaan kita. Minimal setelah sholat fardu, Pak. Waktu yang terbaik untuk tilawah Quran itu setelah maghrib dan subuh. Dan ini menjadi sebuah kebiasaan kita dan keluarga kita, Pak. Jangan sampai di waktu-waktu terbaik itu setelah maghrib dan setelah subuh ada yang terlewatkan untuk tilawah Quran. Dan tilawah Quran itu bukan hanya di masjid, Pak. Di rumah juga itu sangat perlu. Rasulullah bersabda, "Nawwiru buyutakum bi tilawatil Quran." Terangi rumah-rumahmu dengan bacaan Quran. Kadang-kadang kita bisa tilawah di masjid tapi di rumah kita gersang. Ya, biasakan di masjid, di rumah keluarga kita itu bisa melakukan tilawah Al-Quran. Minimal waktu terbaik itu setelah maghrib dan setelah subuh. Itu adalah kelompok pertama yang dirindukan oleh surga. Kelompok kedua yang dirindukan oleh surga itu adalah wahafidhil lisan. Orang yang menjaga lisan, Pak. Ini yang berat, Pak, kondisi sekarang. Menjaga lisan tidaklah mudah ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Banyak peristiwa-peristiwa yang menyedihkan, bahkan terjadi pembunuhan, itu karena seseorang tidak bisa menjaga lisan. Pernah terdengar kan ada satu keluarga pimpinan perusahaan dibantai semua keluarganya oleh seorang OB, office boy, gara-gara office boy itu tiap hari dicaci maki oleh atasannya, direndahkan, namanya dipanggil yang tidak senang gitu, akhirnya dendam. Ini bahaya, Pak. Dalam keseharian kita jangan mudah untuk mengucapkan menghina seseorang karena lidah kita ini mudah untuk menyakiti orang lain. Hingga ada seorang peribahasa, kalau pedang lukai tubuh, masihkah ada harapan sembuh? Tapi kalau lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari? Nah, kalau pedang lukai tubuh mungkin paling lama setahun juga udah hilang. So paling ininya. Tapi kalau lidah lukai hati, itu, Pak, sulit. Akan teringat terus. Ini harus menjadi sebuah pelajaran. Ternyata orang-orang yang bisa menjaga lidahnya dalam mengucapkan segala sesuatu ini akan termasuk orang yang dirindukan oleh surga. Apalagi di bulan ini, di antara yang merusak pahala, nilai pahala puasa itu adalah ini, ketika seseorang tidak bisa menjaga lidahnya. Ada sebuah kisah singkat dari Rasulullah SAW. Suatu hari ada seorang ibu-ibu yang lagi memarahi pembantunya. Ini di siang hari, Pak, ketika melakukan puasa. Ketika itu Rasulullah bersama sahabatnya melihat ibu itu lagi memarahi pembantunya. Ketika itu apa yang dikatakan Rasulullah? Wahai sahabatku, carilah makanan. Cari makanan. Dicarilah makanan, kemudian makanan itu didapatkan, dan Rasulullah memberikan makanan itu kepada seorang ibu untuk mencicipinya. Makanlah ini. Ibu itu berkata, saya sedang berpuasa. Mendengar perkataan itu, maka Rasulullah bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal zu wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan nilai pahala puasa kecuali rasa lapar dan haus. Jadi perilaku-perilaku, ucapan-ucapan yang bisa menyakiti orang lain ini bisa menghilangkan,
menghapuskan nilai pahala puasa kita. Mudah-mudahan yang kedua ini kita bisa menjaga lisan kita, dan kita termasuk pada orang yang dirindukan oleh surga. Yang ketiga, orang yang dirindukan oleh surga itu adalah wa mut'imiz zi'an, orang yang memberi makan orang yang lapar. Kondisi sekarang, pandemi masih belum selesai, ekonomi masih berat. Banyak orang-orang yang pada hari ini diuji oleh Allah dengan kesulitan untuk makan. Bagi orang-orang yang mempunyai amanah oleh Allah titipan harta, hayu berbagi di bulan ini. Nilai pahalanya berlipat ganda di bulan ini. Saya kebetulan punya rekan sekarang menangani 2 pesantren yatim duafa. Kesulitan, Pak. Sekarang kondisi ekonomi sekarang mereka kesulitan untuk bisa memberikan makan secara santri yatim duafa, karena mungkin ekonomi sekarang lagi kurang begitu menguntungkan. Mungkin juga tetangga kita, saudara kita, sahabat kita ada yang kondisi seperti itu. Tapi kita tolong ditanamkan sifat empati kita di bulan ini. Ya, ini yang perlu kita tanamkan, apalagi di bulan Ramadan ini. Itu adalah suatu pendidikan buat kita, tarbiyah. Lebih banyak memperhatikan orang-orang yang lemah atau orang-orang yang mendapat kesulitan. Di bulan ini orang-orang kaya semua puasa, bisa merasakan bagaimana rasanya lapar dan haus. Orang-orang kaya mungkin bisa makan 1 piring ratusan ribu. Tapi bagaimana saudara-saudara kita yang pada hari ini diuji dengan kesusahan, kesulitan, mungkin mereka makan 1 kali sekitar bulan ini, mungkin kadang-kadang 2 kali baru makan. Ini harus ditanamkan. Apabila sikap ini kita tanamkan dalam pribadi kita, lebih banyak memperhatikan orang-orang lain, bersifat empati, maka 11 bulan setelah Ramadan itu akan menjadi perubahan yang lebih baik apabila kita banyak memperhatikan orang-orang yang pada hari ini mendapat kesulitan. Jadi kelompok yang ketiga, orang-orang yang dirindukan oleh surga itu adalah wa mut'imiz zi'am, orang yang memberi makan orang yang lapar. Dan yang terakhir, orang-orang yang dirindukan oleh surga itu adalah wa sha'imi fi sahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan di bulan ini kita melaksanakan ibadah puasa dengan dasar iman dan mencari keridhaan Allah semata. Ini ya, kita sekarang sudah memasuki 10 kedua di bulan Ramadan, memasuki semifinal, Pak. Semifinal ya, itu akan terjadi seleksi alam kekuatan iman masing-masing. Ya, sejauh mana keimanan seseorang bisa terlihat di sini. Ya, ini semifinal. Banyak orang mulai disibukkan dengan sesuatu yang bisa meninggalkan untuk melakukan amaliyah di bulan Ramadan. Nanti finalnya 10 terakhir di bulan Ramadan. Perbanyak iktikaf dan terjaga malamnya di bulan Ramadan. Inilah, mudah-mudahan di bulan ini kita diberi kekuatan, hidayah, taufik untuk selalu beristiqomah, bisa menjalankan amaliyah-amaliyah Ramadan. Kita bisa selesai melakukan ibadah Ramadan dan keluar di bulan Ramadan kita mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbihi. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan dasar iman dan hanya mencari keridhaan Allah, maka dia akan diampuni dosa yang telah lalu. Hadirin rahimakumullah, begitulah pemaparan hadis 4 kelompok manusia yang akan dirindukan oleh surga. Mudah-mudahan kita termasuk kepada kelompok itu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.